semuanya. Kenalin, nama aku Valda. Dan aku Zalfa. Hari ini kita bakal membahas tentang konfrontasi Indonesia dengan Malaysia tahun 1963 sampai 1966. Konflik politik dan militer antara Indonesia dan Malaysia. Kita mulai dari latar belakangnya. Konflik ini muncul karena ketidaksetujuan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai ancaman neokolonialisme di Asia Tenggara. Presiden Soekarno melihat Malaysia sebagai proyek negara-negara barat untuk melemahkan pengaruh Indonesia di kawasan ini. Selanjutnya, penyebab konfrontasi. Penyebab konfrontasi yang pertama yaitu kekhawatiran terhadap neokolonialisme, yang dimana Soekarno khawatir pembentukan Malaysia hanya akan melambungkan pengaruh kolonial Inggris di Asia Tenggara. Penyebab yang kedua yaitu kepentingan geopolitik, yang dimana Indonesia ingin menjadi pemimpin di Asia Tenggara dan merasa terganggu dengan kehadiran blok-blok pro-barat. Yang ketiga, ideologi yang berbeda. Indonesia mengadopsi prinsip anti-kolonialisme dan anti-imperialisme, sedangkan Malaysia menjalin hubungan erat dengan negara-negara barat. Selanjutnya, kronologi konfrontasi. Kronologi yang pertama terjadi pada tahun 1961, ide Federasi Malaysia mulai muncul. Yang kedua, tahun 1963, deklarasi resmi Federasi Malaysia pada 16 September. Yang ketiga, tahun 1963 sampai 1964, Indonesia melancarkan tindakan militer seperti infiltrasi dan sabotase. Nah, yang keempat, pada tahun 1965, situasi semakin memanas, tetapi beberapa upaya perdamaian mulai dirintis. Nah, yang terakhir, pada tanggal 1966, perjanjian damai ditandatangani di Jakarta. Nah, selanjutnya kira-kira siapa aja ya tokoh utama yang terlibat dalam konfrontasi Indonesia dan Malaysia ini? Tokoh yang pertama dari Indonesia yaitu Presiden Soekarno, yang mendukung sikap konfrontasi dengan Malaysia sebagai bentuk perlawanan terhadap neokolonialisme. Tokoh yang kedua dari Malaysia yang bernama Tunku Abdul Rahman, yaitu Perdana Menteri Malaysia yang memperjuangkan pembentukan federasi yang memperkuat hubungan dengan Inggris. Dampak konfrontasi. Kira-kira apa aja ya dampaknya? Yuk langsung kita bahas. Yang pertama ada dampak ekonomi. Terjadi embargo ekonomi yang menghambat perdagangan antara Indonesia dan Malaysia. Yang kedua ada dampak sosial, meningkatnya sentimen negatif antara masyarakat Indonesia dan Malaysia. Yang ketiga dampak politik, menurunnya pengaruh Indonesia di ASEAN pada awal-awal organisasi tersebut. Dan yang terakhir ada hubungan bilateral, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia sempat terputus. Oke, sekarang kita akan memasuki akhir dari konfrontasi. Konfrontasi resmi berakhir pada 11 Agustus 1966. Perjanjian damai ditandatangani di Jakarta oleh delegasi dari kedua negara. Dengan jatuhnya Soekarno dari kekuasaan, pemerintahan baru di Indonesia di bawah Presiden Soeharto berusaha memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga, termasuk Malaysia. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah konfrontasi Indonesia dengan Malaysia adalah peristiwa penting dalam sejarah hubungan kedua negara yang dipicu oleh ketegangan politik dan ideologi. Meskipun berdampak negatif, konfrontasi ini mengajarkan pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan konflik. Setelah berakhirnya konfrontasi, hubungan kedua negara berangsur-angsur membaik dan menjadi fondasi bagi kerjasama di ASEAN. Nah, itu dia penjelasan tentang konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Semoga kalian semua bisa paham ya tentang materi ini. Kami pamit undur diri ya. Bye-bye. Dadah.